Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ampere ILCB. Jadi banyak sekali teman kita yang bertanya, bagaimana sih cara menentukan ampere ILCB untuk instalasi rumah yang berdaya 450 volt ampere sampai 2200 volt ampere. Nah, di sini saya akan bahas. Tapi sebelum ke cara menentukan ampere ILCB, kita harus tahu dulu apa fungsi dari ILCB ini. Jadi fungsi ILCB ini hanya untuk proteksi arus bocor dan proteksi manusia tersengat listrik. Jadi hanya dua ini aja. Dan ada juga untuk proteksi kebakaran, tetapi itu tergantung sensitivitas ampernya. Contohnya, untuk ILCB ini ada dua sensitivitas, yaitu 30 mA dan 300 mA. Untuk 30 mA ini terjadi di perbedaan fasa dan netral yang memproteksi arus bocor dan proteksi manusia tersengat listrik. Videonya sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek di link di atas sini. Dan untuk 300 mA ini untuk pengaman kebakaran. Nah, ini adalah fungsi dari ILCB. Jadi intinya ILCB ini tidak ada sama sekali untuk mengamankan beban lebih. Nah, kalau tidak ada proteksi beban lebih, kenapa sih di ILCB ini ada tulisan 40 ampere? Nah, pasti teman-teman sempat bertanya ya, kok ada sih di sini tertulis 40 ampere? Nah, teman-teman, maksud dari 40 ampere ini yaitu ampere ketahanan ILCB ini. Maksud dari ampere ketahanan itu apa sih? Jadi teman-teman kayak gini. Nah, di sini saya sudah pasangkan fasa netral yang masuk ke instalasi rumah. Jika arus mengalir dari fasa sehingga balik lagi ke netral di atas 40 ampere, maka yang akan terjadi yaitu ILCB-nya akan panas. Jadi tidak akan mentripkan si ILCB ini, tetapi hanya akan terjadi panas berlebih di ILCB ini. Karena apa? Karena untuk arus yang mengalir dari fasa ke netral sampai 40 ampere. Nah, ini jadi yang 40 ampere ini hanya batas kekuatan si ILCB ini atau batas ketahanannya. Tetapi tidak akan mentripkan. Yang mentripkan itu hanya arus bocor dan sengatan listrik atau terjadi kebakaran jika memakai yang 300 mA. Tahu kan apa yang terjadi jika ILCB ini panas gitu kan? Tapi jarang terjadi juga ya, karena ampere rumah kan rata-rata tidak nyampe ke 40 ampere. Tetapi jika dipasang di industri biasanya bisa melebihi 40 ampere. Tapi kan ILCB-nya juga dipasangnya lebih besar juga gitu. Oke, selanjutnya sekarang bagaimana sih cara menentukan ampere ILCB-nya? Nah, jadi gini teman-teman, ILCB yang ada di pasaran itu yaitu 10 ampere, 25 ampere, dan 40 ampere. Ada juga yang lebih besar, tetapi yang paling banyak dijual itu yang tiga ini. Karena ampere ILCB di pasaran ini kebanyakan yang 10-40 ampere, maka bisa kita simpulkan untuk daya rumah yang 450 volt ampere kan untuk MCB-nya yaitu 2 ampere. Untuk ILCB-nya bisa menggunakan 10 ampere. Kenapa bisa menggunakan 10 ampere? Ya kan untuk batas yang 450 volt ampere ini untuk arusnya hanya 2 ampere saja, tidak mungkin melewati 10 ampere. Terus untuk yang 900 volt ampere, MCB-nya kan 4 ampere. Maka untuk ILCB-nya bisa menggunakan yang 10 ampere. Selanjutnya yang daya 1300 volt ampere, untuk MCB-nya kan 6 ampere. Untuk ILCB boleh menggunakan 10 ampere. Dan untuk yang 2200 volt ampere, untuk MCB-nya kan 10 ampere ya untuk maksimumnya. Nah, untuk ILCB-nya harus yang 25 ampere, jangan yang sama-sama 10 ampere. Tetapi jika teman-teman berdaya yang 450 sampai 1300 kan memakai 10 ampere, teman-teman bisa melebihkan ILCB-nya. Contohnya, teman-teman daya rumahnya 450 sampai 1300 memakai ILCB yang 25 ampere. Teman-teman bisa menggunakannya, tidak masalah. Tetapi kan semakin besar ampere ILCB semakin mahal juga untuk harganya. Teman-teman tinggal memperhitungkan untuk pembelian ILCB-nya. Jadi segitu teman-teman untuk cara menentukan ampere ILCB. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.